Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube bersama Rudi Quid di sini. Ini saya lama nggak posting ya karena banyak kesibukan dan juga masih berputar-putar pada masalah price color pada HF. Yang saya oprek adalah untuk ini ya, frekuensi counter Arduino. Seperti kita ketahui, untuk frekuensi counter berbasis Arduino itu tidak bisa menyaingi frekuensi counter oleh PIC ya, dengan PIC. Yang ini dengan PIC, yang ini dengan PIC, itu sangat mudah untuk membaca frekuensi hingga megahertz hingga gigahertz yang pakai prescaler. Dan disinilah saya menguji beberapa tipe prescaler. Yang umum adalah pembagi 8 dari keluarga Sanyo LP3500. Dan untuk skemanya seperti ini, mudah ya. Ada 9 pin, kemudian nomor 1 dikasih 5 volt, kemudian inputnya di kopling kapasitor 1 nano masuk ke kaki 2, kemudian nomor 3 tidak dipakai, 4, 5 di grounding. Ini adalah untuk pembagi 2 dan pembagi 4, tapi sudah saya coba ternyata pembacaannya ngaco. Kemudian nomor 7 harus dikasih strom 9 volt sebagai, nggak tahu apakah trigger. Kalau menurut dari internalnya ini adalah sebagai kayak semacam trigger basis yang ada di sini. Kemudian 8 tidak dipakai dan 9 pin 9 sebagai output yang harusnya pembagi 8. Dan yang sudah tertunjukkan di sini ini adalah sekarang bekerja ya. Saya kasih input 8 MHz. Di frekuensi counter terbaca 1 MHz. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Ya. Kemudian apakah ini bisa hingga ke atas lagi? Bisa. Tetapi masalahnya adalah di sini saya batasi untuk frekuensi pada frekuensi HF di 10 MHz ke bawah ya. Jadi untuk kalau misalkan kita fungsikan sebagai prescaler untuk FM untuk LP3500, nah itu bisa digunakan hingga 200 MHz. Nah, kemudian masalahnya lagi kalau saya gunakan untuk frekuensi counter Arduino, itu dia hanya bisa membaca hingga berapa ya, 5 MHz. Jadi kalau misalkan frekuensi 80 MHz dibagi 8, maka pembacanya sini masih ngaco karena 80 dibagi 8 itu kan ketemunya 10 MHz. Di luar kemampuannya si frekuensi counter Arduino yang ini. Tetapi kalau yang ini sudah fix barang jadi, ini bisa mengukur hingga 50 MHz. Karena dia mempergunakan PIC. Keluarga PIC, bukan AVR. Karena kalau AVR itu timernya terbatas. Timer counternya terbatas, tidak seperti PIC yang counternya itu counter internal counter ya. Yang di dalamnya counter yang bisa diprogram itu bisa di overclocking hingga melebihi dari clock daripada dari MCU-nya, dari PIC-nya itu sendiri. Gitu. Kemudian ini adalah sudah saya tunjukkan ini untuk prescaler pembagi 8. Coba kalau kita turunkan ya. 8 kalau misalkan diturunkan 8 MHz, kalau misalkan membagi pembaginya saya turunkan ya. 4 MHz ya. 4 MHz. Harusnya terbaca 500. Ya, terbaca 500. Ini mulai timbul ketidaknormalan seperti ini karena inputnya itu terlalu kecil. Kita perlu buffering segala macam. Jadi kalau kemudian saya turunkan lagi ke 1 MHz, harusnya terbaca 1 MHz di order ini ya, terbaca 266 dibagi 8. Coba kalau
Kalau 800 dibagi 8 berapa? 8 dibagi 8 kan harusnya 100 MHz, 100 kHz. Ternyata di sini tidak terbaca dengan baik. Karena memang seperti ini pada realnya. Jadi kalau Anda eksperimen frekuensi counter mengenai kestabilan daripada sirkuit, itu juga banyak sekali parameter yang menentukan. Nah, dimana di sini saya mempergunakan breadboarding seperti ini. Nah, ini kan timbul kapasitansi liar dan lain-lain. Tentunya itu berpengaruh terhadap hasil pembacaan. Tetapi kalau untuk pembacaan sinyal besar tidak masalah. Kalau misalkan 8 paling dekat itu 8 kali 8 pengen 6 40 ya. 4800 harusnya terbaca 600-an. Ya, benar terbaca 600-an. Kembali lagi saya sebutkan di sini ini tidak bisa presisi untuk pembacaannya ini, karena ini juga inputnya dibagi 2. Coba kalau salah satu kita matikan, bagaimana dengan presisinya untuk yang Arduino? Counting 1 second ya. Terbaca 626. Blesetnya banyak sekali. Bleset ini harus kita counter, kemudian kita kalibrasi dengan software. Di software itu ada rutin untuk menempatkan angkanya itu harus tepat. Jadi itu kita bisa kompromi dari situ. Kemudian kalau hanya digunakan untuk ini saja, terbacanya berapa ini? Ini malah ngaco lagi nih. Harusnya terbaca 600 pas nih. Nah, gitu. Ini kan juga pada daerah bukan frekuensi ya ininya ya, karena kan untuk LB3500 sendiri itu efektifnya 50 MHz ke atas. Kita fungsinya di sini kita juga untuk melihat kestabilan pada frekuensi bawah untuk pembagi 8 menggunakan LB3500 itu seperti ini. Kemudian coba kita kembalikan lagi ya. Kita kembalikan lagi ke 8 MHz. Kalau 8 MHz, 8 bagi 8 tentunya adalah 1. Yang paling mudah begitu. Ya, untuk yang ini bisa baca 1, tetapi kalau yang ini tidak bisa baca. Coba kalau dilangsungkan tanpa kopling, untuk yang ini bisa baca. Untuk yang frekuensi counter dengan Arduino. Balik lagi tadi kan untuk ring daripada frekuensi counter Arduino ini bisa maksimal tanpa menggunakan prescaler, tanpa menggunakan buffer transistor. Itu saya sudah coba, ini bisa mampu hingga 5 MHz. Yang pada desainnya Mirko Pavlevsky disebutkan di sana 6,5 MHz, tapi dia juga tidak menyebutkan 6,5 MHz itu pada benar-benar kondisi bisa membaca stabil atau tidak. Nah, di pembacaan saya yang paling stabil itu hanya maksimum 5 MHz. Bahkan kalau nggak salah 4,5 MHz bacaan stabilnya. Kemudian untuk ininya akan saya insert mengenai LB3500 seperti apa. Kemudian kita akan coba ini dengan input FM. Bisa membacanya seperti apa nih? Ini agar pemirsa juga paham pembagian menggunakan prescaler itu seperti apa. Karena banyak yang tidak paham, banyak yang menanyakan kemarin itu kalau 3500 itu membaginya bagaimana begitu. Coba ini akan saya coba ya. Ini saya set ke 80 MHz. 80 MHz harusnya nanti terbaca 80 dibagi 8. 8 bagi 8 64. 10 ya. Pada 10 MHz. Kita akan coba. Yang ini pasti bisa baca 10 MHz, yang ini nggak bisa karena di bawah di atas kemampuannya. Dia hanya mampu 5 MHz. Kalau ini masih bisa baca hingga 50 MHz, tetapi kita akan coba. Dia masih bisa baca ini dari pembagian 8 enggak? 80 dibagi 8.
itu harusnya 10 MHz. Saya setup dulu. Dan ini sudah setup ya. Ini sudah hidup di 80 MHz. Kemudian terbaca di sini 10 MHz, 99,9 ini 10 MHz. Karena kurang dikit. Karena tidak bisa membaca pas bolong-bolong ya. Kemudian ini seperti ini ya untuk ininya. Kemudian ini akan saya coba ya. Untuk inputnya ini di paralel ke sini. Ini masih bisa membaca nggak ini? Nggak bisa membaca ya. Malah terbacanya ngaco untuk yang ini. Kita lepas lagi. Bacanya kembali normal. Tadi sudah saya jelaskan di depan mengenai mengapa PIC lebih unggul daripada Arduino AVR 328. Dan ini adalah untuk skema kalau LP3500 kita pasangkan dengan LC7265 sebagai frekuensi counter display. Nah, seperti ini untuk LC7265 mendrive ada 1, 2, 3, 4, 5 digit 7 segmen. Kemudian seharusnya di depan itu disunahkan ini untuk dipasang penguat nih ya. Penguat ini berguna untuk sebagai penguat awal atau preamplifier frekuensinya. Skemanya seperti ini. Kemudian dari keluarnya di sini berarti terbagi 8. Jika di sini frekuensinya 80 MHz, maka outputnya karena dibagi 8 dibagi 8 keluarnya adalah 1 berarti 10 MHz di sini. Mana 10 MHz itu kemudian bisa dibaca oleh LC7265 untuk kemudian didisplaykan ke 7 segmen di sini. Namun pembacaannya ini tidak bersifat direct, tetapi ini pembacaannya menggunakan penjumlahan dan pengurangan EF offset, di mana ini kan digunakan sebagai frekuensi counter display, bukan frekuensi counter secara direct measurement. Jadi inilah untuk datasheet LP3500 Monolithic Digital Integrated Circuit 1/8 Prescaler for PLL Electronic Tuning. Kemudian dia dijelaskan di sini mampu hingga 150 MHz maksimum. Kemudian untuk minimumnya itu sebenarnya adalah 30 MHz. Pada percobaan saya ini saya coba di bawah 30 MHz. Sebenarnya dia minimumnya adalah 30 MHz dan maksimumnya adalah 150 MHz. Dan inilah untuk skemanya seperti ini. Blok diagram untuk pin assignment ada 9 pin. Kemudian nomor 1 adalah VCC-nya, kemudian input masuk di nomor 2, nomor 3 tidak digunakan, nomor 4 itu adalah untuk input minus, berarti ini kan ini sebuah buffer amplifier berupa op-amp, berarti di sini minus. Kemudian sub nomor 5 ini adalah outputnya dari sini, kemungkinan ini adalah bisa untuk pembagi 4 di sini. Kemudian nomor 6 ground, nomor 7 inhibit ini untuk men-switch on output. Kalau ini tidak dikasih strom, sudah saya coba, ini outputnya tidak akan keluar frekuensi terbaginya. Kemudian ini menjelaskan tentang penggunaannya pada tuner FM ya. Ini Prescaler kemudian masuk ke PLL dari LC7220. Masuk mengontrol FM tuner, kemudian keluar ke FMIF. Ini skema yang lain lagi seperti ini. Ini skema dalam artian skema aplikasi nyatanya seperti ini. LP3500 ini sangat banyak digunakan, jamak digunakan ya, sampai sekarang pun masih digunakan walaupun dari pabriknya sudah tidak dibuat, tetapi di Indonesia ini sangat populer ini untuk LP3500 digunakan untuk ini ya,
Untuk frekuensi counter dipadukan dengan LC7265. Bisa juga digunakan untuk sebagai pembagi 8 ke general purpose yang saya demokan di video ini. Kemudian apa lagi ya? Nah, saat ini saja dulu, jangan banyak-banyak. Selanjutnya akan saya coba juga press color dengan menggunakan CD4017 dan 74HC74. Akan saya coba pada kesempatan besok ya. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngobrol.